Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan film Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Dalam ruang belajar yang sangat terang, seberkas sinar bulan menyinari meja melalui jendela yang terang dan bersih. Sebuah meja yang terbuat dari pohon gabus mengeluarkan aroma kayu yang samar. Di atasnya ada vas bunga yang terbuat dari kaca, tempat bertumpunya 2 hingga 3 tangkai bunga. Bunganya masih membawa embun pagi. 2 hingga 3 batu tinta ditempatkan di sekeliling meja. Kaligrafi berharga seperti itu selalu disukai oleh orang-orang penting. Kamu ingin memasuki bagian bawah menara pemurnian Ki Langit berkobar. Gerakan tangan Suqian langsung terhenti saat mendengar permintaan Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah terkejut. Suqian juga melakukan kontak singkat dengan dunia di bawah menara. Tempat itu pada dasarnya kosong dari kehidupan. Tempat di mana magma panas mengalir secara acak, mengeluarkan berbagai bau belerang. Bahkan energi di sana dipenuhi dengan kekerasan yang liar. Orang biasa tidak dapat melarikan diri dari lingkungan seperti itu dengan cukup cepat. Siapa yang mengira Xiao Yan akan mengambil inisiatif untuk meminta masuk? Tidak dapat dihindari bahwa Suqian akan kehilangan dirinya sendiri dengan cara seperti itu. Xiao Yan tersenyum malu saat melihat penampilan Suqian. Dia mengusap kepalanya dan berkata, "Saya telah tinggal selama beberapa waktu di tempat itu dan mengetahui sedikit tentang situasi di sana. Meskipun tempat itu luar biasa liar dan penuh kekerasan, energi afinitas api yang dikandungnya sangatlah murni. Ia tidak kalah dengan beberapa gua berisi energi di dunia. Selain itu, keliaran dan kekerasan dalam energi tidak menimbulkan ancaman apapun bagi saya. Tempat itu adalah tempat lahirnya api hati jatuh. Saat ini, api hati jatuh telah aku sempurnakan sepenuhnya. Oleh karena itu aku tidak akan menghadapi masalah apapun." Suqian sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia meletakkan kuas kaligrafi di tangannya ke bawah, merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya, dan melihat ekspresi Xiao Yan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, karena kamu bersikeras pada permintaan ini, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, saya harus memperingatkan Anda sebelumnya bahwa dunia magma tidak setenang yang Anda bayangkan. Jika terjadi sesuatu yang tidak beres, Anda harus segera kembali. Saya akan mengatur beberapa tetua akademi dalam untuk menjaga pintu masuk setiap saat." "Terima kasih banyak, Penatua Pertama." Xiao Yan segera bersukacita, tersenyum, dan merespons ketika dia melihat Suqian mengangguk setuju. Kamu anak kecil. Kamu selalu tidak bisa mematuhi aturan." Suqian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berdiri dari kursinya dan keluar dari ruang kerja. Xiao Yan mengikuti dari belakang. Setelah keluar dari ruang belajar, Xiao Yan dan Suqian perlahan keluar dari area tetua. Mereka berjalan selama beberapa waktu di akademi dalam sebelum memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar, yang sebagian besarnya menonjol dari tanah. Xiao Yan tanpa sadar merasakan semacam perasaan terisak-isak saat dia sekali lagi memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar ini setelah beberapa tahun. Saat itu, ketika dia menginjakkan kaki di tempat ini untuk pertama kalinya, dia hanyalah seorang pemula kecil yang baru saja memasuki akademi dalam. Namun sekarang, dia hampir tidak bisa dianggap telah memasuki level ahli. Setidaknya, jumlah orang di wilayah sudut hitam yang bisa menandinginya dalam kekuatan bertarung bisa dihitung dengan jari. Saat ini, menara pemurnian Ki Langit berkobar telah kehilangan lalu lintas manusia yang datang dan pergi karena api hati telah habis. Hanya sedikit sosok manusia yang ada di ruang yang luas itu. Saat ini, sebagian besar dari mereka yang masih berlatih di tempat ini menyukai ketenangannya. Tentu saja, ada satu faktor lain. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, energi afinitas api menara pemurnian Ki Langit berkobar jauh lebih padat daripada energi di dunia luar. Bagaimanapun, dunia magma raksasa di bawahnya selalu memancarkan energi api yang kuat. Meski energi ini diisolasi oleh tanah setebal ribuan kaki, sebagian masih berhasil sampai di sini. Oleh karena itu, menara pemurnian Ki Langit berkobar saat ini dianggap sebagai area pelatihan yang layak bagi sejumlah siswa yang mempraktikkan metode Ki afinitas api. Xiao Yan dan Suqian tidak bertahan lama di level pertama. Setelah melihatnya secara kasar, mereka berdua menuju ke bawah menara. Mereka juga bertemu cukup banyak siswa yang berlatih di tempat ini sepanjang perjalanan. Ketika orang-orang ini melihat Xiao Yan dan Suqian, mereka semua buru-buru menyapa mereka berdua.
Saat ini, posisi Xiaoyan di hati para siswa tersebut sangat tinggi. Pertarungannya dengan hantu iblis tanah lama saat itu telah berhasil menundukkan semua orang. Tanpa ada yang menghentikan mereka, Xiaoyan dan Suqian muncul di tingkat terendah menara pemurnian Ki Langit berkobar setelah sekitar 10 menit lebih. Karena letusan api jantung jatuh saat itu, pintu di tingkat paling bawah tetap terkunci rapat. Setelah api hati jatuh ditundukkan oleh Xiaoyan, pertahanan tingkat terbawah ini tidak lagi seketat dulu, namun pintunya tetap tidak pernah terbuka, tetap tersegel hingga hari ini. Meskipun tidak adanya api hati jatuh telah membawa ketidaknyamanan, setidaknya hal itu membuat seseorang merasa lebih nyaman. Di masa lalu, selalu ada kekhawatiran bahwa gunung itu akan tiba-tiba meletus suatu hari nanti, menyebabkan seseorang merasa putus asa. Suqian membuka kunci logam besar di pintu logam sambil menoleh ke arah Xiaoyan dan melanjutkan sambil tersenyum, oleh karena itu, kamu bisa menaklukkan benda itu juga bisa dianggap menyelamatkan kita dari masalah. Seruan tiba-tiba keluar dari mulut Xiaoyan begitu dia melompat ke dalam lubang yang dalam. Sesaat sebelumnya, dia sepertinya merasakan samar-samar perasaan pemanggilan yang sangat samar dan tidak diketahui dari jauh di bawah.